Terima kasih. Kalau saudara menanyakan tentang kenapa DPR masih membahas rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, tentunya jawabannya sangat mudah dan sederhana. DPR itu dalam melaksanakan tugasnya itu telah diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jelas saya sampaikan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pasal 50. Pasal 50. Satu, rancangan undang-undang dari Presiden diajukan dengan surat Presiden kepada pimpinan DPR yang namanya Surpres. Dan kedua, surat Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memuat penunjukan menteri yang ditugasi mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan rancangan undang-undang bersama DPR. Dalam hal ini, Bapak Menko Perekonomian Pak Erlangga Hartarto telah ditunjuk sebagai leadingnya atau leading sektornya dan didukung oleh 11 kementerian. Kemudian yang ketiga, DPR mulai bahas rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam jangka waktu paling lambat 60 hari terhitung sejak surat Presiden diterima. Yang keempat, untuk keperluan pembahasan rancangan undang-undang di DPR, menteri atau pimpinan lembaga pemrakarsa memperbanyak naskah rancangan undang-undang tersebut dalam jumlah yang diperlukan. Jadi secara administratif, secara ketentuan ini sudah terpenuhi. Jadi tidak ada alasan apapun, ya, apalagi desakan dari pihak-pihak atau kelompok-kelompok tertentu bahwa DPR itu tidak boleh membahas undang-undang ini karena bangsa kita sedang ditimpa musibah pandemi virus corona atau COVID-19. Tentunya kami sebagai anggota DPR juga merasa mempunyai empati terhadap itu. Namun perlu kami sampaikan kepada publik bahwa pemerintah dalam hal ini sudah membagi tugas dan kewenangannya untuk menangani masalah yang terkait dengan virus COVID-19. Presiden Republik Indonesia telah membentuk gugus tugas pandemi COVID-19 yang dipimpin langsung oleh Saudara Legend Doni Monardo dan juga dibantu oleh kementerian-kementerian terkait termasuk Kementerian Kesehatan. Mereka sudah melakukan tugas dan fungsinya dengan baik. Ya tentunya kita doakan supaya semuanya ini bisa berjalan dengan sukses, bisa mengatasi pandemi ini. Namun DPR yang punya tugas fungsi pokok, yaitu pertama, membuat undang-undang, melakukan fungsi pengawasan, dan kemudian melakukan fungsi-fungsi budgeting. Nah, terkait dengan undang-undang ini, tentunya DPR tidak bisa berhenti. Karena rancangan undang-undang Omnibus Law yang kita susun atau disusun oleh pemerintah dan sudah diajukan DPR dengan batas waktu 60 hari, maka kita harus membahasnya. Kalau tidak, kita melanggar undang-undang. Siapa yang berani melanggar undang-undang, apalagi DPR? DPR sebagai lembaga pembuat undang-undang akan melanggar undang-undang, ini merupakan sebuah presiden buruk bagi sistem tata kenegaraan. Oleh karena itu saya minta kepada masyarakat yang tidak paham aturan, hendaknya juga menyadari jangan buat satu pernyataan sikap yang sifatnya itu menyesatkan publik. Jangan mengajari masyarakat itu menjadi orang yang tidak tahu semakin tidak tahu. Ini bahaya. Apalagi desakan-desakan itu dengan dalih-dalih tertentu, kemudian mereka memanfaatkan kesempatan ini untuk kepentingan kelompoknya. Tidak bisa. Nah, yang kedua, bagaimana DPR dikatakan tidak punya empati? DPR dalam posisi menghadapi
pandemi virus corona ini, kita juga telah melakukan pembahasan anggaran di masing-masing komisi dan kementerian lembaga. Untuk refocusing dan relokasi anggaran, pemotongan anggaran-anggaran untuk kepentingan mendukung pemberantasan atau mencegah pandemi COVID-19. Komisi terkait, Komisi 11 telah melakukan pengawasan sesuai dengan tupoksinya, mengevaluasi bersama dengan pemerintah, dengan gugus tugas, penanganan terhadap masalah pencegahan virus ini, apa sudah maksimal atau belum, ini semua dilakukan secara sinergi. Jadi tidak ada alasan apapun, apalagi balik memang tugasnya adalah pembuat undang-undang, dan dia mendapat tugas dari pimpinan. Oleh karena itu, tolong ini tentang demo, tentunya ini kita hormati sebagai bagian daripada proses demokrasi. Penolakan sah-sah saja, tapi DPR sebagai lembaga negara yang punya tugas paling pokok sebagai mandatori daripada konstitusi, kita tidak bisa ditekan oleh kelompok-kelompok yang tentunya menggagalkan, apalagi meminta menarik dan sebagainya, tidak bisa. Karena ini sudah menjadi mandatori daripada konstitusi. Jadi DPR mau tidak mau, suka tidak suka, harus kita lanjutkan pembahasan. Kalau ada pihak-pihak, katakanlah fraksi yang belum sepakat, ya kami ingin menjelaskan, menyadarkan bahwa ini ada amanat undang-undang. Bahkan tugas-tugas yang terkait dengan pandemi virus corona ini sudah ada pihak-pihak yang menangani. Jadi masing-masing harus bekerja sesuai dengan tugas fungsinya. Nah, mengenai demo ini tentunya kalau mereka itu menyampaikan aspirasi, bahkan akan kami undang. Ya selama aspirasinya itu bisa diterima oleh logika, dengan akal sehat, tentunya akan kami akomodir. Tetapi ketika mereka harus memaksakan kehendak, padahal ada kepentingan yang lebih besar tadi, kepentingan bangsa dan negara diabaikan, ya mohon maaf, kita tentunya harus mengedepankan kepentingan bangsa dan negara, kepentingan rakyat Indonesia, kepentingan ekonomi nasional. Karena pembangunan mustahil bisa terlaksana tanpa adanya penerimaan negara atau fiskal kita itu membaik, dan kemudian penyerapan tenaga kerja juga baik, kesejahteraan baik. Ini ukuran-ukuran daripada kinerja kita. Kegagalan pemerintah adalah kegagalan DPR. Kegagalan DPR adalah kegagalan pemerintah karena kita ini ada mitra. Oleh karena itu, kalau ada pihak-pihak memaksa kehendak, mohon maaf, ya saya pribadi sebagai anggota dewan tentunya tidak bisa menerima, karena ini kami melaksanakan tugas sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang. Kalau kami menolak, maka kami ini menentang atau tidak melaksanakan amanat undang-undang. Bahkan nanti kalau suatu saat ada pihak-pihak yang mungkin itu menggugat ke Mahkamah Kehormatan Dewan, tentunya itu akan berisiko karena sampai kepada tingkat pemecatan bagi anggota, dan pernah terjadi. Ya. Baik di unsur pimpinan, anggota, karena pimpinan itu kan hanya speaker. Jadi kita punya antara pimpinan DPR dan kemudian anggota DPR semua mempunyai hak yang sama, dan kemudian secara protokoler pimpinan memang punya kelebihan-kelebihan, dan kemudian kalau sampai ini nanti terjadi kita menolak untuk membahas, maka kalau ada pihak-pihak yang melakukan penggugat di MKD, tentunya kita akan dikenakan sanksi dan vonis terhadap pembahasan ini, dan ini pernah terjadi di beberapa waktu yang lalu.